Video ini akan menjadi guide untuk yang pertama kali ke Jepang untuk liburan selama 12 hari atau 2 minggu. Mulai dari awal-awal persiapan paspor, terus juga sebelum keberangkatan hingga pada saat di Jepangnya. Akan gue coba breakdown secara detail apa aja yang perlu dipersiapkan dan step by stepnya seperti apa. Nah, langsung aja kita mulai dari awal, yaitu adalah budgetnya. Ini mungkin gue tampilin di sini ya, di samping. Langsung aja budgetnya ke Jepang untuk liburan kurang lebih selama 12 hari itu ada di angka 24.200.000 atau mungkin kita bulatkan ke angka 25 juta rupiah. Nah, di budget ini udah semuanya dari persiapan untuk paspor, sama juga visanya, visa waiver. Terus juga dari sisi tiket pesawat, tiket penginapan, terus juga tiket bullet train, Shinkansen. Ini kalau gue bikinnya dari Tokyo dan juga Kyoto, tapi kadang-kadang orang ada yang Tokyo terus juga ke Osaka gitu ya. Sebenarnya nggak beda-beda jauh, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Ada juga untuk pada saat di Jepangnya, kayak untuk makan daily food itu biasa gue budgetin di 100.000 kali 3 kali makan mungkin untuk mayoritas orang selama 12 hari. Tapi terkadang apa yang gue lakukan juga cuma makan 2 kali doang ya. Jadi sebenarnya bisa juga angkanya 150.000 kali 2 gitu. Nanti gue bahas lagi detail di dalam sectionnya kurang lebih. Terus kebutuhan hari-hari transport itu 12 hari, per harinya gue budgetin di angka 100.000 rupiah, yang dimana juga bisa lebih kurang karena beberapa kali tuh yang nyampe 100.000 jarang gitu gue sendiri pada saat di Jepang sana. Terus kuota internet, terakhir adalah yang lain-lain kayak obat-obatan dan lain sebagainya yang mungkin akan dibeli di sana gitu kurang lebih. Ini coba di screenshot dulu videonya. Oke, nah ini budgetnya lumayan relatif normal, jadi nggak yang kayak hemat banget sampai backpackeran gitu, jadi masih bisa nyaman pada saat di sananya. Tapi juga nggak yang terlalu kayak hedon banget, yang kayak jor-joran banget ngeluarin uang sampai yang hotelnya bagus, atau mungkin makannya juga yang benar-benar sekali makan tuh bisa yang kalau dirupiahin mungkin kayak 150.000 atau 200.000 sekali makan. Nggak yang sampai kayak gitu, tapi yang gue bisa bilang ini yang lumayan normal lah gitu budgetnya gitu. Nggak terlalu hemat, nggak terlalu juga hedon yang gimana-gimana. Nah, di luar budget ini tinggal ditambahkan sama misalkan mau beli oleh-oleh, mau beli mainan misalkan, atau fashion, atau barang elektronik dan lain sebagainya. Itu bebas sesuai dengan budget dan keinginan masing-masing. Oke, bagian pertama dari sebelum berangkat ke Jepang adalah pembuatan paspor dengan juga pembuatan visa. Kita mulai dulu dari pembuatan paspor. Kalau kita mau berangkat ke luar negeri, memang pertama kali yang kita butuhkan adalah bikin paspor. Nah, yang gue rekomendasikan adalah langsung aja bikinnya e-paspor, jadi nggak perlu bikin yang paspor biasa. Kenapa demikian? Karena ini akan mempermudah nanti misalkan kalau mau ke Jepang, bikin visanya ya udah langsung yang visa waiver bisa. Itu cuma kalau yang udah e-paspor. Tapi memang untuk e-paspor ini harganya lebih mahal, tapi menurut gue ini lumayan worth it sih. Untuk biayanya sendiri itu ada di angka 950.000 rupiah untuk pembuatannya. Sebenarnya ini udah naik ya, karena di 2024 akhir itu harganya cuma 650.000, tapi pas ganti tahun itu udah naik, jadi sekarang 950.000. Untuk e-paspor sendiri sekali kita bikin, masa berlakunya itu bisa sampai 10 tahun ke depan. Jadi misalkan tahun ini 2025 pas perekaman kita bikin e-paspor, nah itu bisa dipergunakan sampai 2035. Nah, pertanyaan adalah gimana cara kita bikin e-paspor? Yang pertama kali kita lakukan adalah daftar secara online. Kita download dulu aplikasinya, namanya M-Paspor. Di dalam aplikasi itu kita pilih nih, kapan waktu kita mau datang untuk membuat paspor, dan juga kantor imigrasi yang kita pilih untuk pembuatannya itu di mana. Selanjutnya ikutin aja prosesnya, data diri dan lain sebagainya. Terus kita bayar biaya untuk pembuatannya, yang dimana tadi di awal gue bilang 950.000. Pada hari pembuatannya kita datang ke kantor imigrasi yang kita pilih di waktu yang sudah ditentukan, bawa semua dokumen seperti KTP, kartu keluarga, akte lahir, dan dokumen-dokumen lainnya mungkin lebih jelasnya, detailnya bisa ada di aplikasinya, beserta juga fotokopinya kita bawa. Dari sana ikuti prosesnya, pas di foto, tanya jawab, dan lain sebagainya. Setelah itu kita pulang, lalu menunggu 4 hari kerja biasanya untuk kita datang lagi ke kantor imigrasi tersebut
dan mengambil paspor yang sudah jadi. Nah, apakah pengambilan paspor itu bisa diwakilkan? Yang gue pelajari pada saat pembuatan paspor ini adalah sebenarnya bisa diwakilkan, tapi diwakilkan sama orang yang satu kartu keluarga. Jadi misalnya sama orang tua, atau sama anak, atau sama saudara, itu sebenarnya bisa. Tapi memang lebih idealnya kita ngambil sendiri aja, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah pengajuan visa waiver. Kalau lo udah punya paspor, selanjutnya tinggal ajukan aja nih untuk pembuatan visa waiver. Lokasinya itu di Jakarta, ada di Kuningan City. Awalnya memang untuk pembuatan visa waiver ini emang ada di kedutaan Jepang ya. Tapi semenjak akhir tahun kemarin memang prosesnya itu udah dipindah. Jadi sekarang itu memang untuk visa waiver untuk ke Jepang itu pembuatannya ada di Mall Kuningan City. Jadi nggak kaget lagi nih, karena pada saat pembuatan itu gue datang capek-capek pagi-pagi ke kedutaan Jepang, dan kata satpamnya, oh ini udah nggak di sini, udah pindah lokasinya. Ya udah, akhirnya udah datang capek-capek pindah tempat lagi. Nah itu langsung aja mending ke Kuningan City. Tips lainnya adalah kalau bisa datangnya lebih pagi supaya nggak ngantri dan juga dapat jatah atau kuota untuk pembuatan visa waiver di hari itu. Biaya pembuatan visa waiver sendiri itu ada di angka Rp170.000, dan proses pengajuan visanya itu akan selesai dalam waktu 7 hari kerja. Jadi setelah visanya jadi, tinggal datang lagi ke Kuningan City, langsung ngambil paspornya lagi yang sudah ada visanya. Untuk visa waiver sendiri, masa berlakunya ada di 3 tahun. Jadi nggak perlu lagi tuh kita bikin visa selama 3 tahun ke depan kalau kita mau bolak-balik ke Jepang. Dan maksimal stay di Jepangnya itu ada di 15 hari. Nah ini yang jadi menarik sebenarnya, karena kalau misalkan kita berangkat nih di Jepang 15 hari, terus di hari 15 kita pulang ke Indonesia, tapi langsung terbang lagi ke Jepang 15 hari lagi ke depan, itu sebenarnya bisa. Tapi ya agak aneh sebenarnya ya. Tapi at least stay-nya, durasinya itu maksimal memang 15 hari. Tips tambahan untuk persiapan pembuatan paspor dan juga pengajuan visa waiver. Semua dokumen untuk pembuatannya itu better dikumpulin dan dimasukin ke dalam suatu map gitu ya, amplop. Supaya kalau misalkan lagi datang ke imigrasi atau tadi ke Kuningan City, itu jadi gampang karena di satu tempat, nggak tercecer. Kalau ada yang dibutuhkan dokumen langsung dikeluarkan, langsung diberikan kepada petugasnya. Jadi akan jauh mempermudah dan nggak ada yang kelewat dokumennya. Nah, bagian kedua adalah persiapan sebelum berangkat ke Jepangnya. Yang pertama adalah tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini lumayan tricky sebenarnya ya. Kalau misalkan belinya emang enak lebih dari jauh-jauh hari gitu. Jadi bisa dapat promo. Nah, tiket yang range-nya yang gue lihat itu masuk akal ya untuk tiket PP untuk satu orang dari Jakarta ke Jepang dan Jepang ke Indonesia lagi. Ada di angka sekitar 6 juta sampai 8 atau 9 juta rupiah lah. Dan ini nggak perlu pakai transit, jadi cuma sekali terbang satu kali itu sekitar 7,5 jam kurang lebih waktunya. Kenapa akhirnya better yang langsung daripada ada yang transit? Karena kalau transit itu lumayan lumayan capek gitu ya. Bahkan beberapa sebenarnya ada tiket tuh yang bisa kayak 4 juta gitu PP gitu ya. Tapi bisa nunggunya bisa sampai 20 something jam, 33 jam, itu yang wah nggak masuk akal lah. Mendingan yang langsung aja gitu, yang 7,5 jam sekali jalan. Nah untuk gue sendiri sebenarnya beli tiketnya itu yang simple aja gitu ya, di aplikasi-aplikasi yang banyak beredar di Indonesia, misalkan di Traveloka, tiket.com, Agoda dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah. Gue sendiri kemarin beli di Traveloka, dan itu akhirnya menunggu aja travel fair dan lain sebagainya. Itu membantu banget untuk ngepres biayanya lah gitu, sampai akhirnya bisa di angka mendekati sih 6 juta rupiah. Saran sedikit dari gue, ini yang gue dapatkan dari membaca banyak sekali review-review ya di threads, di TikTok juga, di Twitter juga. Kalau pas kita itu ke Jepang, better ngambil maskapai yang emang dari luar negeri aja, atau mungkin yang langsung maskapai Jepangnya gitu. Karena yang lokal, apalagi yang banyak cerita-cerita ya, ini banyak yang udah konfirmasi juga, gue ngeliat di berbagai sosial media, itu misalnya maskapai yang G tuh di Indonesia, itu banyak yang tiba-tiba emang lebih murah, tapi pas H-2 minggu tiba-tiba flightnya di cancel, H-sebulan tiba-tiba flightnya di cancel, padahal udah siap-siap mau liburan, udah misalkan booking hotel dan lain sebagainya, tapi akhirnya harus hangus dan akhirnya jadi deg-degan lah segala macem. Akhirnya banyak yang merekomendasikan mending ambil maskapai langsung luar aja gitu, walaupun harganya sedikit lebih tinggi,
tapi lebih tenang lah gitu. Untuk oke, perjalanannya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya penginapan, biasanya aman untuk menggunakan Airbnb aja, itu nggak masalah. Untuk hotel sendiri lebih baik bookingnya itu sedini mungkin, secepat mungkin. Abis booking tiket pesawat, kalau bisa memang langsung beli tiket hotelnya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu gue itu beda sekitar seminggu kalau nggak salah ya, menunda untuk beli hotelnya itu, dan udah naik sekitar berapa ratus ribu lah gitu harganya. Nah itu per malam itu naik segitu. Dikali berapa hari itu naiknya udah sampai sekitar hampir sejuta kalau nggak salah waktu itu. Dan itu kan lumayan nggak masuk akal untuk terjadi gitu ya. Nah jadi setelah booking tiket pesawat langsung booking tiket hotelnya. Jadi udah secure semua di sananya seperti apa. Untuk pemilihan lokasi hotelnya ini highly recommended banget. Semua orang bahkan juga bilang seperti ini, ambil yang dekat dengan transportasi umum. Atau mungkin kalau di Tokyo atau Osaka yang kota-kota besar itu umumnya dekat dengan stasiun kereta api. Atau mungkin kalau di Osaka atau mungkin kemarin gua Kyoto itu dekat dengan bus, kurang lebih bus kota. Nah, patokan dekatnya apa? Patokan dekatnya adalah jalan kaki itu 10 menit jaraknya. Gitu. Nah, jadi dilihat aja dari lokasi hotelnya, terus kita lihat di Google Maps, itu ke stasiun atau mungkin ke bus itu berapa menit sih jalan kaki. Kenapa angkanya akhirnya 10 menit? Karena ini sebenarnya 10 menit untuk jalan kakinya orang Jepang ya. Dan gue bisa bilang orang Indonesia secara general, termasuk gue sendiri, itu jalannya lumayan lebih pelan dibandingkan orang Jepang. Jadi mungkin kalau di Jepang 10 menit, di kita mungkin bisa 12, 13, atau mungkin sampai 15 yang jalannya lebih pelan gitu ya. Jadi masih tetap bisa terjangkau lah gitu secara jaraknya. Karena kalau udah lebih daripada itu, akhirnya jadi capek jalannya ya. Kenapa itu krusial? Karena di Jepang akan banyak sekali jalan. Per hari aja gue bisa sampai 20.000 langkah, dan itu capek sekali. Jadi pas jalan dari tempat tinggal, hotel, ke transportasi umum, itu kalau bisa emang diminimalisir sedikit mungkin supaya nggak capek lah. Tips buat hemat untuk penginapan. Kalau misalkan akhirnya lebih banyak orang, mungkin berdua atau bertiga, itu bisa ngepres banget budget untuk penginapannya. Karena misalkan di Tokyo misalkan 600.000 satu kamar gitu. Misalkan bisa 2 orang. Ya udah, kalau misalnya berdua itu tinggal di spread aja budget jadi 2 gitu. Jadi 300.000 gitu. Jadi untuk penginapan bisa lebih hemat kalau memang beramai-ramai 2 orang, 3 orang. Persiapan selanjutnya adalah di uang cash dan juga kartu kredit. Kenapa akhirnya uang cash ini penting dalam bentuk yen ya yang udah kita tukerin? Karena di Jepang itu masih dominan untuk penggunaan cash. Banyak tempat-tempat itu yang hanya menerima pembayaran via cash aja. Jadi juga nggak bisa pakai kartu, pakai lain sebagainya, itu belum bisa. Banyak yang cash aja. Jadi emang harus bawa uang cash. Nah, fungsi dari credit card adalah untuk kita menghemat cash yang kita bawa. Jadi kalau misalkan pembayarannya, oh bisa nih pakai kartu, oh ya udah kita pakai kartu aja, supaya cash-nya itu bisa dipergunakan di tempat-tempat emang yang cuma bisa menerima cash aja. Tapi sebenarnya nggak perlu terlalu takut, karena pada saat itu aja gue itu kehabisan cash sebenarnya, udah menipis banget di beberapa hari terakhir gitu ya. Dan yang bisa dilakukan adalah kita datang ke konbini atau convenience store gitu, dan itu bisa narik aja kalau ada kartu debit yang ada logo Mastercard-nya. Sebenarnya bank-bank di Indonesia itu pasti ada sih yang besar-besar ya, misalnya BNI, BCA, dan lain sebagainya itu ada. Di konbini bisa ngambil, tarik cash aja. Itu pas gua cari tahu kurang lebih bisa 5-10 juta rupiah itu total yang bisa diambil. Cuma memang secara biaya adminnya relatif besar gitu. Yang kemarin gua cek itu pas melakukan penarikan ada di angka sekitar 65.000 rupiah sekali pada saat penarikan. Barang bawaan, ini lumayan tricky. Kalau bisa bawa barang sesedikit mungkin pada saat pergi ke Jepang untuk jalan-jalan. Kenapa demikian? Karena di sana kita akan belanja untuk mayoritas orang ya, untuk orang-orang yang mungkin apalagi ini baru pertama kali, di sana akan biasanya belanja fashion, belanja elektronik dan lain sebagainya. Nah, belanja itu taruh di mana? Kita taruh di kopernya. Makanya kopernya itu better untuk kosong aja sebenarnya, sedikit isinya. Kalau kemarin gue itu ke sana ini kalau laki-laki gitu ya, gue bawa 4 pasang baju, celana itu 1, udah sebenarnya seperti itu aja. Tapi sebenarnya menurut gue pun itu masih agak sedikit overpacking sebenarnya.
Ada yang bilang sampai udah 2 aja cuci pakai itu bisa juga, tapi kayaknya agak terlalu riskan atau gimana. Kalau gue mikirnya bawa 3 sebenarnya. Bawa kaos persis kayak gini, gue harusnya bawa 3. Celana 1 juga cukup, udah sebenarnya seperti itu. Cuma nanti disesuaikan sama musimnya, musim apa. Kalau gua kemarin di musim summer, jadi ya pakaiannya sama aja kayak di Indonesia gitu, di Jakarta. Tapi kalau misalkan di musim yang lain, yang relatif lebih dingin, ya itu dipersiapkan aja. Baju yang lebih hangat lah gitu, jaket dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan aja. Nah, tips yang paling penting untuk barang bawaan yang bisa gua berikan adalah pakai sepatu lari, sepatu running. Bukan sepatu sneakers biasa, tapi kalau bisa sepatu running. Oke, mungkin sepatu sneakers yang biasa kita gunakan mungkin di Indonesia itu sebenarnya nggak ada masalah sih, oke gitu. Cuma mungkin itu cuma bisa bertahan sampai sekitar 10.000 sampai 15.000 langkah aja. Sementara pas di Jepang, yakin 1000% gue yakin jalan itu secara rata-rata pasti 20.000 langkah per harinya. Jadi lebih baik memang pakai sepatu lari aja. Gue udah nanya juga ke ChatGPT gitu ya, ke AI segala macem, emang lebih merekomendasikan pakai sepatu running. Obat-obatan pribadi, pastikan bahwa obat-obatan ini highly recommended banget, apalagi kita di negara orang ya. Walaupun sebenarnya di Jepang itu banyak sekali tempat untuk bisa beli obat dengan mudah, itu juga banyak. Tapi dari awal kita udah persiapan. Yang paling utama adalah untuk membawa koyo. Koyo ini bawa yang banyak. Walaupun nanti beli juga ya, gue udah bawa banyak dari Indonesia, tapi di sana akhirnya tetap beli juga, dan belinya juga banyak. Itu untuk dipakai di kaki. Karena setiap hari, karena jalan itu jauh sekali, banyak sekali, selalu sakit di telapak kaki gitu ya. Nah itu koyo untuk meredakan hal itu. Jadi besoknya bisa jalan-jalan lagi. Di Jepang juga tadi kayak gue bilang, banyak obat-obat yang mujarab, banyak sekali pilihannya, tempat belinya juga banyak. Jadi tenang aja kalau butuh obat. Yang penting cuma disiapkan Google Translate aja lah untuk ngasih tahu, oh ini obat apa. Persiapan terakhir sebelum ke Jepang adalah eSIM atau untuk internet. Nah, beli eSIM-nya itu sehari sebelum keberangkatan, itu yang gue lakukan. Dan kalau menggunakan eSIM ini juga lebih recommended, apalagi untuk orang-orang yang solo traveler. Dan kalau mungkin juga rame-rame, misalnya pergi bertiga, better memang semuanya punya masing-masing sendiri-sendiri. Jadi kalau tiba-tiba berpisah atau nggak di suatu tempat yang sama, atau bahkan misalnya satu gedung perbelanjaan tapi ada di beda lantai, nah itu mereka bisa saling komunikasi. Dan itu juga sebenarnya nggak semahal itu kalau dipikir-pikir. Kalau kemarin gue dapat rekomendasi dari YouTuber namanya Enrico Jo. Dia bilang kalau beli aja di Digitravel. Nah akhirnya gue beli di sana di Digitravel. Nanti mungkin gue kasih gambarnya, terus linknya nanti juga ditaruh di deskripsi di bawah. Bagian 3, pada saat sudah mendarat di Jepang, yang pertama kali kita lakukan adalah melewati imigrasi. Sampai kita di Jepang ataupun di negara manapun sebenarnya, kalau kita keluar dari Indonesia, itu akan disuruh ngisi suatu form kedatangan, kita di sini mau ngapain, berapa lama, tinggalnya di mana, tujuan ngapain, dan lain sebagainya. Untuk ngisi form ini sebenarnya ada 2 pilihan. Pertama bisa dalam bentuk kertas, jadi dibagikan pada saat kita itu di pesawat. Tapi memang yang lebih mudah kita itu bisa dengan ngisi lewat web. Jadi ada websitenya untuk ngisi imigrasi, nanti gue kasih di sini nih. Dan juga gue kasih juga mungkin di deskripsi. Kita tinggal masuk ke dalam sana, isi semua, simple sebenarnya, kita ngapain aja dan sebagainya. Habis disubmit, nanti itu kita pegang aja di HP pas lewat di imigrasi. Tinggal kita tunjukin aja, oh udah ngisi, kayak gini, ikutin aja prosesnya sampai selesai di imigrasi. Untuk proses imigrasi ini memang lumayan krusial sebenarnya ya, karena banyak orang-orang yang dideportasi dan lain sebagainya, banyak cerita-cerita yang kayaknya agak ribet dan lain sebagainya. Tapi perlu diyakini aja kalau kita nggak aneh-aneh, di sana cuma mau jalan-jalan aja, ya senang-senang aja gitu, nggak ada yang berbuat aneh, itu sebenarnya nggak bakal masalah sih, insya Allah. Selanjutnya tentang kereta cepat atau Shinkansen atau kereta antar kota. Mungkin kalau di Indonesia itu mirip sama kereta Wus gitu kali ya, Jakarta-Bandung gitu. Secara pengertian aja gitu, walaupun sebenarnya nggak sesama itu, tapi kurang lebih seperti itu. Ini kalau misalkan lo itu nggak mau cuma di Tokyo doang misalkan gitu, tapi mau juga ke Osaka kalau orang-orang gitu, sama Kyoto, 3 itu biasanya yang kalau first timer biasanya ke sana. Nah ini anggaplah lu mau melakukan hal itu, terus pindah kota dan lain sebagainya, pakainya akhirnya Shinkansen. Untuk tiket Shinkansen ini sebenarnya agak beda sama tiket bus gitu ya. Misalkan kita harus beli dari
jauh-jauh hari, beberapa hari sebelumnya. Dan ini bisa dibeli di waktunya aja gitu. Mungkin kayak sekitar beberapa jam sebelum keberangkatan itu masih banyak tiketnya. Karena sebenarnya armadanya juga banyak. Pas gua cek itu pas gua dari Kyoto ke Tokyo lagi itu tiap setengah jam tuh ada. Jadi misalnya jam 12 ada, 12.30 ada, jam 1.30 tuh ada. Pas gua waktu itu seperti itu. Jadi kalaupun akhirnya nggak dapet nih yang tiket misalkan jam 12.30, ya udah mundur dikit yang jam 1 dan lain sebagainya. Jadi agak relatif lebih tenang lah gitu. Tapi saran dari gue sebenarnya beli tiketnya itu agak di-spare juga waktunya, mungkin kayak sejam sebelumnya. Jadi pada saat perjalanan menuju stasiun Shinkansen-nya itu lebih tenang lah gitu. Karena kesalahan gue kemarin itu beli tiket yang mendarat nih di Haneda kan. Pesawatnya mendarat, keluar, terus langsung beli tiket Shinkansen yang setengah jam setelah gue mendarat itu, yang dimana dari airport Haneda itu harus ke stasiun dulu, namanya stasiun Shinagawa Station, tempat naik Shinkansen-nya itu. Nah itu lumayan painful lah gitu, hampir ketinggalan kereta. Bahkan kalau 2 menit tuh gue nggak di tempat itu, mungkin gue udah kehilangan tiketnya itu. Dan tiketnya kan sebenarnya nggak begitu murah ya, bahkan mungkin relatif mahal gitu ya. Satu tiketnya aja kemarin 1,5 juta rupiah, jadi kali 2 tuh kemarin bisa 3 juta tuh hilang waktu itu gue, kalau 2 menit itu nggak nyampe di sana. Nah, bicara tentang harga tiket, biasanya sekali jalan kalau orang-orang yang ke Osaka ataupun Kyoto itu kisaran 1,5 juta gitu. Ada juga yang 1,6 juga, tapi sekitaran segitu. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah lebih baik beli tiket multi-city atau beli satu tiket aja? Jawaban gue adalah, kalau cuma mau ke satu kota doang kayak tadi, Tokyo, Osaka, ataupun Kyoto gitu, beli yang satu tiket aja, jangan beli yang multi-trip. Karena bakal lebih hemat. Kecuali kalau yang multi-city itu lain cerita lah. Tapi kalau cuma beda satu kota, mendingan beli yang satuan. Karena yang satuan itu PP gitu ya, Tokyo ke Osaka, Osaka ke Tokyo lagi, itu cuma 3 juta, 1,5 kali 2. Sementara yang multi-trip itu bisa satu tiket harganya 5 juta. Dan itu udah lumayan jauh banget bedanya gitu. Kecuali tadi kalau mau ke banyak kota sekaligus, itu lain cerita. Lanjut ke transportasi harian. Ini juga yang perlu dilakukan paling pertama setelah sampai di Jepang. Pas udah sampai di bandara, beli yang namanya IC card. Atau mungkin kalau di Indonesia itu kayak semacam e-money, flash, tap cash, yang semacam itulah, kartu etol itu. Di Jepang tuh ada beberapa variannya. Misalkan kalau di Tokyo itu Suica, kalau di Kyoto, Osaka itu namanya Ikoka, ada yang namanya Pasmo, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya semua sama aja, beda si company-nya doang. Tapi kalau sampai sana memang harus punya itu. Kenapa demikian? Karena emang kartu ini sangat powerful dan bisa dipakai di mana-mana, terutama untuk transportasi umum. Jadi nggak capek gitu, nggak capek beli tiket mulu setiap mau naik kereta atau naik bus. Itu capek jadinya kalau sekali naik beli. Kalau udah punya itu tinggal tap, selesai. Dan juga bisa dipakai di berbagai macam tempat lain. Misalkan kayak di konbini, di beberapa tempat kayak vending machine, itu banyak sekali lah yang bisa digunakan untuk si IC card ini. Untuk transportasi di sana juga wajib banget pakai Google Maps. Karena ini akan mempermudah, kayak kita naiknya itu kereta apa, terus di platform berapa, juga masuk dari pintu mana, keluar dari pintu mana, itu akan memperdekat kita dari tujuan kita. Karena memang stasiun itu di Jepang kan banyak yang di bawah tanah ya, itu gede banget. Exitnya banyak, kalau salah exit bisa muter jauh lah, atau muter baliknya ribet lagi dan lain sebagainya. Itu nggak enak banget. Pakai Google Maps, yang dimana itu sangat membantu kita. Sebagai tambahan untuk Google Maps, kalau di Jepang nanti gue coba masukin footage-nya kali ya, itu tuh detail banget gitu. Jadi kalau misalkan kita naik kereta kemana, itu kelihatan tuh kita naiknya jam berapa lama, dan lain sebagainya. Itu detail banget, dan itu ngebantu banget supaya di sana tuh nggak tersesat, dan juga nggak jalan terlalu banyak yang sia-sia. Nah, ini dia penjelasan kalau di Jepang itu pakai Google Maps-nya akan seperti apa. Misalkan di sini, gue dari hotel tempat gue kemarin nginep di Tokyo, The Park Hotel Akihabara. Nah, dari sini misalkan kita mau ke suatu lokasi wisata di Jepang, misalkan yang terkenal kayak Asakusa di Sensoji, misalkan Asakusa Sensoji, misalkan seperti itu. Nah, ini di sini kalau di Google Maps-nya itu akan terlihat secara detail nih. Misalkan kesananya durasinya berapa lama, misalnya 22 menit, 26, 38, 44, dan lain sebagainya. Itu
bakal terlihat. Terus misalkan di sini yang 22 menit sebelahnya jalan misalkan nih 9 menit baru naik kereta yang Ginza Line. Terus di sebelahnya, sebelah kanannya ada secara angkanya harganya berapa, yaitu 178 yen atau sekitar 18.000. Nah, di sini juga bisa dipilih. Kalau gue itu kemarin karena kakinya sakit banget ya pas di sana, itu pilih yang least walking. Tapi kalau misalkan mau cepat bisa milih yang misalnya base road gitu. Nah, ini yang jalannya paling kecil gitu. Nah, ini misalnya naik kereta, ada 22, 26, 36, 31 gitu. Nah, misalkan oke, kita pilih yang 22 menit nih, yang paling atas, yang paling cepat nih, mau ke Asakusanya misalnya kita pilih. Nah, di sini kelihatan kan, misalnya kayak biasa standar Google Maps, oke bisa nih berapa lama gini. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan dari Depart Hotel Akihabara, kita jalan dulu nih 9 menit walk 600 meter menuju Suehirocho Station. Nah, namanya itu. Dari sana kita masuk dari pintu masuk nomor 4, di sini ada tulisannya. Dan dari sana kita naik kereta yang Ginza Line, karena di Jepang itu line-line keretanya tuh banyak banget gitu. Nah, ini kalau mau ke Asakusa dari tempat kita hotelnya tadi, naik yang Ginza Line, ambil yang tujuan ke Asakusa namanya. Di biasa tertulis tuh di stasiun-stasiun. Terus dari situ kita naik yang platform 2 untuk keretanya. Nah, kalau kita scroll ke bawah nih ada tulisan also in 14 minutes and 17 minutes. Kalau kita buka, itu dia bakal ngasih jadwal-jadwal keretanya nih. Misalkan yang kita mau naik yang jam 19:10, atau mungkin kita bisa mundur dikit nih, misalnya naik yang jam 19:14 atau 19:17 dan lain sebagainya. Jadi banyak banget pilihannya. Nah, ini keretanya ada setiap 2 menit sekali, 2 menit 3 menit sekali ada gitu. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi nih ada tulisan ride 5 stop 9 menit. Jadi kita di kereta itu akan 9 menit. Terus kita akan melewati 5 stasiun kereta sebelum kita nyampe di stasiun tempat kita harus turun. Kalau kita buka ada tulisannya nih. Misalkan di sini kita nggak bakal ngelewatin stasiun Ueno Hirokoji, terus Ueno Station, Inaricho Station, terus Tawaramachi Station. Baru dari sana nyampe di Asakusa Stationnya, baru kita turun. Jadi bisa tahulah turunnya di mana, terus kita bakal ngelewatin stasiun apa aja. Terus dari sana, dari turun di stasiun Asakusa, kita jalan 3 menit dengan jarak 190 meter. Nah, terus dari sana kita nyampe di akhirnya di tadi tujuan kita, yaitu di Sensoji Temple-nya. Dan angka yang harus dibayarkan untuk keretanya juga kelihatan 178 yen atau sekitar kurang lebih 18.000 rupiah gitu. Nah, dari sini kita akan sampai ke tujuan kita. Untuk budget transport di Jepang, lebih khususnya lagi di Tokyo, itu sebenarnya cukup dengan angka 100.000 rupiah per hari. Angka 100.000 ini juga sebenarnya biar kita lebih aman aja. Gue sendiri pun sebenarnya jarang untuk sampai di nominal segini, jadi bisa lebih hemat sebenarnya untuk perihal transport. Uang transportnya itu bisa dipakai ke hal yang lain nanti pada saat hari tersebut. Lanjut ke makan dan jajan, tapi lebih spesifiknya lagi ke makan besarnya. Kayak orang pada umumnya di Indonesia makan 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, di sini gue budgetin 100.000 sekali makan. Jadi kalau 3 kali makan ada di angka 300.000 rupiah. Apakah ini cukup? Ini cukup banget menurut gue. Paling kalau ada yang mau hedon banget, yang beli-beli makanan yang mahal, itu tinggal di-adjust aja sebenarnya. Tapi secara general segini itu cukup banget. Apalagi kalau di Jepang itu cepet banget kenyang gitu ya. Makan sekali, bahkan kalau gua sendiri makan relatif banyak, apalagi kalau di sini ya, di Indonesia. Dan pada saat di sana itu kayak porsi yang reguler gitu ya, bukan yang large. Itu pun kadang-kadang belum habis gua udah kenyang gitu. Jadi memang cepet banget kenyang, dan kenyangnya lama banget, bisa sampai malam tuh masih kenyang. Akhirnya apa? Pas malam itu kayak kita makan karena emang harus makan gitu. Oke, udah lama nih nggak makan, kayak harus makan gitu. Bukan karena lapar. Nah, pada saat gue di sana akhirnya bisa ngepres itu, jadi makan emang cuma 2 kali aja sehari, di siang dan di malam. Dan itu kenyang banget, kenyangnya juga lama banget. Budget gue misalkan tadi
300.000 sehari itu menjadi 150. Jadi makannya bisa lebih enak lah gitu bahasanya. Di Jepang pun juga sebenarnya banyak sekali restoran-restoran yang murah. Ini mungkin fast food, tapi fast foodnya gue bisa bilang jauh lebih mantep gitu ya daripada yang kita bayangkan. Beberapa tuh yang rekomendasi gue yang murah dan enak itu ada Saizeriya, itu makanan Itali. Ada Matsuya, Sukiya juga enak, Yoshinoya juga enak. Itu tiga-tiganya mirip-mirip semua dan itu recommended banget lah untuk kenyangin untuk waktu yang lama dan murah. Nah, gimana dengan banyak orang yang bilang kalau mau hemat itu makannya di konbini aja. Menurut gue itu agak kurang tepat ya. Karena sebenarnya kalau untuk makanan di konbini, karena kecil-kecil itu secara kualitas nggak seenak makanan-makanan yang restoran gitu. Tapi kalau misalkan mau agak lebih banyak di konbini, harganya jadi lebih mahal daripada yang di restoran. Jadi sebenarnya kalau untuk makan-makan toh ya, untuk mengenyangkan itu kurang worth it. Memang lebih worth it-nya untuk ya emang kita mau jajan aja gitu. Di konbini tuh ya jajan. Bukan mau wah makan besar gitu. Tapi memang mau jajan, ngerasain makanan apa yang di konbini itu malah oke. Bukan untuk mau makan besar tapi hemat. Itu kayak menurut gue agak emang kurang tepat. Tips lainnya untuk berhemat, ini untuk makan malam spesifik. Jadi di Jepang itu banyak semacam supermarket gitu. Kalau di kita mungkin kayak Super Indo, Giant. Di tempat itu pada saat malam hari, biasanya di jam 8.30 atau jam 9. Mereka kan udah mulai mau tutup tuh. Pas mereka udah mulai mau tutup, banyak diskon-diskonan untuk makanan-makanan yang bento kotakan gitulah gitu. Ada yang katsu juga, ada yang ikan, dan lain sebagainya. Itu semua diskon biasanya. Diskon 30-40%. Nah, kesempatan banget kalau mau berhemat, oke siangnya makannya yang hedon gitu. Malamnya bisa makan beli di supermarket. Itu lebih murah, jauh, rasanya enak, dan lebih worth it, gue bisa bilang, daripada beli makanan yang benar-benar makanan gitu ya, di konbini. Lanjut ke bagian yang orang semua pengen lakukan di Jepang, yaitu adalah belanja oleh-oleh. Saran gue untuk belanja oleh-oleh memang better dilakukan di akhir perjalanan kalian pada saat ada di Jepang. Kenapa demikian? Karena di Jepang kalau pindah-pindah kota itu ada bawa-bawa koper, dan dimana itu akan sangat painful lah gitu. Kalau bawa koper yang berat banget, ditarik-tarik, naik-naik tangga di stasiun, itu gak enak banget. Sementara kalau dibelinya di akhir, cuma sulitnya pada saat dari hotel terakhir kalian ke bandara tempat berangkat ke Indonesia lagi. Tapi memang kalau perihal barang-barang yang sifatnya barang-barang hobi, misalnya di fashion, anime, dan lain sebagainya, itu memang better beli pada saat ketemu. Karena bisa jadi nggak ada kesempatan lagi untuk ketemu hal itu, atau mungkin di harga segitu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah gimana kalau pada saat di sana ini kalap banget nih, boros banget, beli fashion misalnya banyak, beli barang elektronik banyak, sepatu, terus oleh-oleh makanan dan lain sebagainya, belinya banyak banget, sampai kopernya nggak cukup, dan akhirnya mikir kayaknya butuh koper tambahan gitu. Nah, jangan khawatir. Ini yang terjadi juga sama gue sebenarnya. Pada saat gue kesana berdua, itu bawa koper ada 2, masing-masing bawa 1. Gue bawa 1, pasangan juga bawa 1. Pas pulang, koper yang kita bawa ada 4. Jadi beli 2 koper di sana. Jadi gue beli 2 koper tambahan 2. Pertama beli 1, pas udah dicocok-cocokin, udah di packing-packing di tengah perjalanan gue ke Jepang, di Jepang itu, ternyata tetap belum cukup nih, butuh koper tambahan lagi. Akhirnya gue beli lagi. Key point dari ini akhirnya apa? Kalau misalkan perlu beli koper lagi, itu banyak pilihan-pilihan koper yang secara harga itu nggak semahal itu. Anggapan kalau kita mikir koper bisa sampai 1 jutaan lebih, nah ini gue beli koper tipe medium, nanti mungkin gue kasih gambarnya ya gitu, ukurannya kira-kira segimana. Itu cuma harganya di angka 400.000 rupiah, kisaran 400-450 gitu. Gue nemu di daerah Ueno 1 beli, di Ikebukuro juga beli 1. Poinnya adalah banyak tempat yang menjual koper-koper yang murah. Dan seperti yang banyak orang tahu, kalau kita itu suka dengan fashion atau suka dengan barang-barang misalnya anime, game, dan lain sebagainya, itu banyak sekali memang tempat yang menjual hal tersebut secara murah di Jepang. Tapi itu asli gitulah bahasanya. Dan kalau di sana, barang-barang yang second itu juga kualitasnya masih sangat bagus sekali. Jadi kayak yang gue beli, banyak anime figure nih di belakang gitu ya. Itu semuanya yang gue beli second gitu. Ada second yang belum dibuka, ada second yang mungkin udah dibuka, tapi kualitasnya masih bagus, cacatnya juga nggak gimana-gimana. Jadi segala macam kondisi ada, tapi secara general mayoritas tuh bagus-bagus, dan tempat untuk membelinya tuh banyak sekali. Begitupun juga dengan barang-barang elektronik dan juga barang-barang fashion lah gitu. Ini kalau fashion sendiri gue
sebenarnya agak kurang tahu, tapi gue banyak ngobrol sama beberapa orang, mereka juga bilang seperti itu. Fashion di sana murah-murah banget, dan yang second juga tempatnya banyak yang menurut mereka tuh kayak bagus banget lah gitu. Gue nggak begitu mengerti, tapi gue yakin itu relatif valid sih pas gue lihat ke tempat-tempat yang emang tempat fashion di Jepang. Dengan beberapa cara-cara ini, semoga perjalanan kalian yang akan liburan ke Jepang itu jadi lebih mudah dan lebih bisa persiapan. Dan mungkin untuk yang udah beberapa kali ke Jepang juga, siapa tahu ada yang bisa diambil dari video ini. Tapi juga kalau ada tips yang gue sendiri salah ataupun gue nggak tahu, juga boleh ditambah di kolom komentar di bawah supaya gue juga bisa belajar juga. Mungkin itu aja dari gue, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.